Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymanna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa talana futuhal arifin wa rizqana al-ikhlas fil aqwali wal amali Allahumma amin. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah ya, kita kembali lanjutkan bab sifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat-sifat salat Nabi. Di kitab Bulughul Maram ini ada sekitar yang lebih kurang 60 dalil. Kita masuki dalil berikutnya. Ini dalil dari yang dibawakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Kasutun tolong dibaca. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW annahu kana idza qama ila sholati qala wajhtu wajhiya ila qaumihi minal muslimina Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka ila akhiri. Terus lanjut. Dalam satu riwayat yang disebutkan inna zalika fi salatil laili. Terus lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayhatan qabla an yaqra'a fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal maghribi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqal as-sawbul abyadu min ad-danasi Allahumma silni min khataayaya bil ma'i wash-shalji wal barad. Muttafaqun alaih. Lanjut. Wa an Umar. Wa an Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengucapkan doa iftitah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad al-Fatih. Jazakallahu khair, Allah barik fikum. 3 hadis ini atau 4 hadis ini hadis yang berbicara tentang ya ada'iyatu istiftah fi shalah. Ini doa-doa istiftah dalam salat. Istiftah itu artinya doa pembuka salat. Ya, jadi salat itu dibuka dengan doa itu. Ya, maksudnya pembuka salat yang kaitannya dengan bacaan. Ya. Dibedakan dengan takbiratul ihram. Baik. 3 atau 4 dalil yang kita sebutkan di atas ini beraneka ragam ya, doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya, sesekali kita boleh dengan doa tersebut dan sesekali juga boleh dengan doa yang lain. Itu lebih utama. Jadi kalau ditanya mana yang afdol, maka jawabannya
sesekali dengan Allahumma ba'id, sesekali dengan wajahiyah, sesekali dengan subhanakallahumma wa bihamdik, dan seterusnya. Kalau wajahiyah ini kita bacanya lumayan panjang. Wajahiyah lillazi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini ila ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni, dan seterusnya. Ini panjang. Demikian pula Allahumma ba'id dan seterusnya. Nah, ada hal yang menarik dalam doa istiftah yang kedua ini. Disebutkan di sini Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan 3 tingkatan. Masing-masing tingkatannya itu berbeda. Dimulai tingkatan yang pertama yang paling rendah, kemudian agak tinggi dikit, kemudian yang lebih puncaknya. Ada 3 di situ. Coba perhatikan, Allah mengajari Nabi kita doa istiftahnya, Allahumma ba'idni wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jadi di dalam doa ini terkandung faedah yang sangat besar sekali, di mana seseorang ketika berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini, dia memohon sekali kepada Allah agar jangan sampai dia terjatuh ke dalam dosa, atau agar dijauhkan dari dosa atau dari sebab-sebab dosa. Artinya apa? Ia mencurahkan sepenuhnya kepada Allah bahwasanya yang bisa menggugurkan dosa, menjauhkan dosa, menghilangkan dosa dari dirinya hanyalah Allah. Sebagaimana Allah menjauhkan masyriq dan maghrib, ya timur dan barat. Artinya timur dan barat tidak akan pernah bersatu. Demikianlah kondisi hati orang yang berdoa kepada Allah, Allahumma ba'idni itu. Ia sangat memohon betul-betul kepada Allah jangan sampai jatuh ke dalam dosa atau dijauhkan dari dosa, layaknya timur dan barat yang tidak akan pernah bersatu. Tentu ini menunjukkan doa yang paling sempurna dari seorang muslim agar ia tidak terjerumus dari dosa dan maksiat atau keharuman. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi dari yang pertama. Tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan yang pertama. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunaqqasu as-sawbu abyadu minad danas. Ya Allah, ya Tuhanku, ya bersihkan saya, tanggalkan saya dari dosa-dosa saya sebagaimana Engkau bersihkan ya pakaian yang putih dari noda dan kotoran. Iya. Nah, ketika seorang hamba membuka sholat seperti ini, dia sedang bermunajat kepada Allah di tingkatan doa yang paling tertinggi dari yang pertama. Dia ingin mengatakan kepada Allah, saya ini dosanya banyak sekali dosa, mau kecil maupun besar, baik saya sadari maupun tidak saya sadari. Mohon ya Allah, dosa saya ini gugurkan, bersihkan sebagaimana Engkau membersihkan ya, pakaian putih dari noda. Muncul pertanyaan, kenapa kok kain putih dimisalkan dalam doa Nabi SAW? Kenapa enggak kain hitam? Kenapa enggak kain merah, hijau dan warna-warna yang lain? Kenapa kok harus putih? Oleh karena itu para ulama meneliti kenapa Nabi SAW menyebutkan kain putih atau warna putih.
putih. Karena kain putih, warna putih, sedikit saja noda nempel, itu sangat kelihatan. Kalau nggak benar-benar nyucinya, pasti masih ada bekasnya. Pasti ada masih bekasnya kalau nggak benar-benar nyuci. Beda dengan selain putih, nggak disikat pun, misalnya hitam, nggak disikat pun, cucek-cucek biasa saja, masih tidak kelihatan samar-samar. Kalau kain putih nggak bisa. Untuk menghilangkan noda di kain putih ini dengan cuci yang benar, demikianlah dosa kita. Ya, jadi kalau orang mau benar-benar menebus dosanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar dia bertobat kepada Allah, benar-benar sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya kain putih kalau dibersihkan dari noda, maka noda tersebut akan hilang. Nah, kemudian tingkatan yang jauh lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi, tingkatan yang ketiga. Apa kata Nabi SAW? Allah maksilni minal khataya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, ya Tuhanku, cucilah saya dari kesalahan-kesalahan saya dengan menggunakan air yang dingin. Kemudian dengan air salju atau air beku, wal barad atau dengan hujan atau butiran-butiran es. Kenapa kok harus dengan air yang dingin, kemudian air salju dan butiran-butiran es? Kenapa enggak air panas? Ternyata lagi-lagi para ulama menjelaskan seperti bagaimana Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan hal tersebut. Dijelaskan oleh beliau, kita ketahui bahwasanya mencuci dengan air panas itu lebih efektif menghilangkan kotoran. Mencuci baju dengan air panas itu lebih efektif. Akan tetapi dalam doa ini tidak disebutkan air panas, malah dipilih air dingin, al-salju butiran es. Karena hal ini sangat sesuai, berlawanan dengan dosa. Yang dosa itu yang namanya dosa, ketika kita lakukan, maka akan membuat dada kita panas. Itu ciri khasnya itu. Kita berbuat seperti ini, hati kita tidak tenang, gelisah, panas. Itu tandanya kita melakukan sebuah dosa, melakukan kesalahan. Maka introspeksi diri, mau berjualan, transaksi, mau jual beli, mau bermuamalah apa saja dengan manusia, indikatornya ini. Dalam hati kita, ketika dada kita sesak, sempit karena melakukan tindakan ini dan itu, tandanya kita melakukan pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat. Nah, karena dosa itu sifatnya panas, dosa-dosa itu sifatnya panas, maka cara menghapuskannya atau yang cocok dari itu adalah air dingin. Cocok air dingin. Kenapa harus dingin? Kata Imam Qayyim dan dinukilkan dari gurunya Ibnu Taimiyah, karena salah satu sifat air itu, salah satu dari sifat air dingin itu adalah memadamkan panas dan lebih menguatkan badan, kata beliau. Panas ketemu panas tambah panas. Makanya panas lawannya dingin. Demikian pula kalau konsep makan kita juga begitu. Ketika makanan itu ada sifatnya panas, ada juga sifatnya dingin. Maka
ketika makan sesuatu yang panas maka lawannya dingin, barangnya dingin. Seperti daging itu kan panas, maka dibarengi dengan dingin, ya seperti semangka atau mentimun. Nah, demikian pula dalam dosa di sini ada sifatnya panas, maka lawannya adalah dingin. Nah, wallahu taala alam bisawab. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan, yang pertama, semangatnya para sahabat Nabi SAW terhadap kebenaran dan ilmu agama, mereka mengamalkannya. Oleh karenanya sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa beliau diam dan apa yang beliau baca. Jawazu qaulil insan fi haqqi Rasulullah bi abi anta wa ummi au bi abi wa huwa ummi, yakni afidaka bi abi wa ummi fa anta ahabu ilayya min abi wa ummi wa uqaddimu abi wa ummi fida'an laka wa min al-ma'lum annahu yajibu fida'un nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nafsi wal ummi wal ab wal walad li'annahu sallallahu alaihi wasallam ahaqqun nas haqqan 'alaika. Ya. Ini yang kedua. Jadi boleh, pertama semangatnya Nabi SAW, semangatnya para sahabat Nabi SAW terhadap kebenaran dan mengamalkannya, sampai-sampai sahabat Abu Hurairah bertanya terhadap apa yang engkau baca. Ya, kan Nabi SAW setelah Allahu Akbar, kemudian beliau diam sejenak. Sahabat Abu Hurairah melihat, kenapa kok Nabi diam? Apa yang dibaca? Madza taqulu? Ya. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah bolehnya seseorang mengucapkan kepada Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Maksudnya apa? Ayah dan ibu kita dijadikan tebusan untuk Rasulullah SAW. Ya. Karena Rasulullah SAW itu lebih berhak kita dahulukan ketimbang ayah dan ibu kita dalam masalah pencintaan, ya, pembelaan kepada Nabi SAW. Baik terhadap diri kita, anak kita, istri kita, ibu kita, ayah kita, atau keluarga kita. Nabi SAW lebih berhak kita dahulukan. Makanya Umar bin Khattab pernah ditanya, ya, wahai Umar, ya, engkau tidak beriman. Wah ya, innahu, sesungguhnya engkau Umar tidak beriman. Hatta akuna ahabba min nafsi, sampai aku engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Ya, wa min walidihi wan nasi ajmain, dari anakmu dan seluruh manusia. Ya, al-an ya Rasulullah, al-an sekarang ya Rasulullah, anta la ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai, lebih aku kedepankan dari banding diriku atau dari banding anakku, manusia, seluruh manusia. Jadi keimanan seorang itu belum dianggap sampai dia benar-benar mendahulukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis ini pun juga dikatakan, bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Kemudian yang poin yang ketiga dari hadis yang kita baca, di antara bentuk kefakihan atau pemahaman para sahabat Nabi SAW, apa yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal beliau itu baru masuk Islam, artinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum lama masuk Islam. Belum lama beliau masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat itu baru tahun ke-7 Hijriah baru masuk Islam. Iya. Jadi Nabi SAW berdakwah di Madinah itu sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Baru beliau masuk Islam ke tahun 7 Hijriah. Namun beliau memiliki pemahaman yang begitu dalam. Mana buktinya? Lihat perkataan Abu Hurairah. Kalau di sini kan disebutkan hadisnya singkat saja.
Nah, potong-potongan hadisnya, hadis lengkapnya tidak disebutkan. Nah, penjelasan Shalih Utsaimin, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ati ma huwa?" Bal qala ma taqul? Ya. Aku melihat engkau diam sejenak. Artinya di sini ketika sholat Abu Hurairah melihat Nabi. Ya, enggak ngelihat tempat sujud. Sunnahnya kan lihat tempat sujud. Tapi Abu Hurairah ketika sholat, ya, di bagian dari ilmu memperhatikan imam. Pasti ini baca imam. Ketika Rasulullah bertakbir, baru melihat, ya, diam sejenak Nabi SAW. Makanya Abu Hurairah bertanya, aku melihat engkau diam sejenak antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Ma taqul? Apa yang engkau baca? Wa hadza yadullu ala annahu kana ya'lamu ay yaqula syai'an. Ini menunjukkan sahabat Abu Hurairah mengetahui annahu yaqulu syai'an, ada sesuatu yang dibaca di situ. Iya. Lakin asarra bihi, akan tetapi di situ sir. Ya, suara pelan, enggak terdengar oleh siapapun kecuali dia. Iya. Wa hadza min fiqhi sahabati radhiyallahu anhu. Ini merupakan, ya, kefaqihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa anna salata min awwali ila akhiriha. Iya. Dia salat dari awalnya sampai akhirnya. Imma Quran, ya, karena salat itu dari awal sampai akhirnya itu isinya adalah Al-Quran. Wa imma sana'u Allah, ada kalanya pujian-pujian kepada Allah. Wa imma du'aun, ada kalanya itu doa. Wa imma tasbihun, ada kalanya itu tasbih. Fa kullu dzikrun, semuanya adalah zikir. Laisa fiha sukut mujarrad, tidak ada segitu salat itu diam semata. Ya, wa inna ma fiha israrun wa jahr. Di dalam salat itu, ya, adalah bacaannya ada yang israr, ya, disirkan, ada yang dijaharkan. Ya. Jadi hal menarik di sini, sahabat Abu Hurairah tidak mengatakan kepada Rasul, "Ma haqiqatu sukutuki baina takbirati?" Apa hakikat diammu antara takbir dan ihram? Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya Rasul engkau diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Apa hakikat? Tapi dikatakan apa? Ara'aita sukutaka baina takbir qira'atak. Aku melihat. Ini menunjukkan kepemahaman, kefaqihan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faedah yang keempat dalam hadis yang kita baca adalah doa istiftah itu dibaca sir, baca pelan. Ya, baik solatnya jahar maupun solatnya sir. Karena Nabi SAW membacanya sir antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Yang terakhir adalah semangatnya Nabi SAW mengajarkan umatnya. Buktinya di mana? Ketika sahabat Abu Hurairah bertanya selepas sholat, Nabi menjawabnya. Arti memberikan ruang di situ bagi sahabat yang nggak ngerti untuk dijelaskan syariat. Ini menunjukkan Nabi SAW peduli kepada umatnya, kepada sahabatnya, mengajarkan agama syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu. Nah, wabillahi taufik. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Doa istiftah yang afdalnya apa tadi? Yang afdalnya apa? Boleh sesekali itu, sesekali ini. Maksudnya Pak, boleh wajah tu wajahiyah, Allahumma ba'id wa baini khataaya kama yanaq. Dan seterusnya, Allah subhanakallah wa bihamdik tabarak. Dan seterusnya itu. Nah. Kemudian hadis berikutnya. Tolong bacakan.
Nah, coba dibaca artinya. Yes. Dari Aisyah Wa nahwahu dari sahabat Sa'id Al-Khudri. dan hadis serupa diriwayatkan pula oleh Imam yang lima dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, dan di dalamnya disebutkan bahwa setelah takbir beliau membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaannya, dari kesombongannya, dan dari sihirnya. Nah, Hasan, Saklafai, makna secara global dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW mengajarkan apabila memulai sholat dan setelah membaca doa istiftah dan ingin membaca Al-Quran, maka dianjurkan baginya untuk berta'awuz kepada Allah dari gangguan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah, minta tolonglah kepada Allah Jalla wa Ala dari syaitan, ya, yang sangat jahat sekali. Ya, maka ucapkanlah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, atau dengan ringkas a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ada tiga. Iya, ada tiga. A'udzubillahi minas samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, atau a'udzubillahi min samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oleh karena itu, berdasarkan dalil ini, jumhur para ulama berpendapat bahwa isti'azah sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, hukumnya dianjurkan. Nah, adapun ulama Zahiriyah berpendapat lain. Ulama Zahiriyah berpendapat lain, hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Alasannya adalah karena ayat tersebut bentuknya perintah. Maka ini kaidah, manakala dikatakan perintah baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, maka menunjukkan wajib. Ya. Oleh karena itu Imam Ahmad Hanbal pernah berkata, la yaqra'u fi salatin wa la ghairi salatin illa isti'adan lil ayah. Ini Imam Ahmad berdalilkan dengan ayat di atas. Kata beliau, seseorang itu tidak membaca Al-Quran, tidak dianggap membaca Al-Quran kalau dia tidak berta'awuz kepada Allah. Artinya, ikhwan, ketika sholat kita baca Al-Fatihah tapi tidak ta'awuz, maka tidak dianggap baca Al-Fatihah. Ini pendalilan beliau, sisi pendalilan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena perintah Allah itu tegas, ya. Apabila engkau membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat, tidak disebutkan dalam ayat itu, menunjukkan umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka membaca Al-Fatihah, membaca isti'adzah, hukumnya wajib. Nah, pertanyaannya, apakah isti'adzah itu dibaca di setiap rakaat? Nah, ini yang jadi silang pendapat. Ya, kalau jumhur dan pendapat yang kuat, membaca Al-Quran itu diawali dengan isti'adzah. Adapun di rakaat kedua, ketiga, keempat, ini yang terjadi silang pendapat para ulama. Apakah hukumnya wajib atau hanya sebatas anjuran? Nah, pendapat pertama itu disyariatkan pada rakaat pertama saja. Ya. Sebagaimana hal ini
dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya. Ini dalam salah satu riwayat dari beliau, dan juga salah satu dari pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat ini ya ditarjih, dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga Imam Syaukani. Mereka berdalilkan dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nahada min ar-rak'ah tsaniyah istaftaha al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa lam yaskut." Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari rakaat kedua, beliau memulai bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan beliau tidak diam sejenak. Ya. Ya, jadi tidak ada jeda diamnya beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengulangi isti'adzah. Ini pendapat pertama, cukup di rakaat pertama. Rakaat kedua langsung beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak ada jeda sejenak diam. Setelah langkung, sudah bangkit atau bangun dari rakaat pertama tadi, mau rakaat kedua langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pun kalau mau membaca isti'azah lagi, mau baca basmalah lagi, kalau mengikuti pendapat basmalah nanti akan ada datang penjelasan insyaallah. Ya, kita pun hargai pendapat seperti itu. Nah, alasannya kenapa kok di rakaat pertama saja cukup? Karena ya, salat itu merupakan satu rangkaian ibadah penuh. Kalau sudah dimulai di pertama, maka yang berikutnya tidak perlu untuk dimulai lagi. Nah, tidak perlu untuk diulang lagi memulai, karena sudah dimulai dari awal isti'azahnya. Maka hal itu sudah mencukupi untuk seluruh salat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang mengatakan bahwa isti'azah itu dibaca di setiap rakaat. Dibaca di setiap rakaat, dan ini dipilih oleh salah satu dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan pendapat ini di mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi di mazhab Syafi'iyah isti'azah itu setiap rakaat. Ya, di mazhab Syafi'iyah setiap rakaat. Namun di mazhab Syafi'iyah juga ditekankan isti'azah pada rakaat pertama itu lebih ditekankan. Artinya di rakaat kedua pun kalau nggak baca tak masalah. Ya. Dan ini pendapatnya juga dari sebagian dari Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Imam Az-Zahiri. Mereka berdalilkan dengan faqra, fa iza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian pendapat ketiga, ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Pendapat yang lebih kuat di sini adalah pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Cukup di rakaat pertama membaca isti'azah. Oleh karena itu, masalah ini memang tidak memiliki dalil yang begitu tegas, sehingga para ulama memiliki ruang yang luas untuk mengeluarkan ijtihad mereka masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Mas, tolong dibaca. Nah. Sudah ketemu dulu nih. Hadis dari An Aisyah وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين
wa kana idza raka'a ra'sa wa lam yusawwab walakin baina zalika wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima wa idza rafa'a minas sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisa wa kana yaqulu fi kullu hadaini tahiyya wa kana yakrisu lahul yusra wa yanshibul yumna wa kana yanha an batis syaitan wa yanha ayyafdaisha rajulu zira'ini dirasa sabun wa kana yaftimus salata bi taslim akhrajahu Muslim. Nah, walau illa. Nah, santa barakallahu fikum. Hadis ini ya, enggak usah baca terjemahan, nanti waktunya cukup. Hadis ini berbicara tentang syai'un yang min sifati sallallahu alaihi wasallam, sesuatu dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang kita baca itu ada sekitar 9 poin yang dijelaskan oleh Nabi. Ada 9 poin yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya itu dengan takbir. Ini takbiratul ihram, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar. Maka semua aktivitas yang disebut takbiratul ihram, ya, karena semua aktivitas yang asalnya itu sebelum takbiratul ihram itu adalah halal, maka setelah takbiratul ihram itu menjadi haram. Oleh karena itu kalau ditanya kenapa dinamakan takbiratul ihram, karena jawabannya apa? Karena sesuatu yang hukum asalnya itu boleh dilakukan, setelah takbiratul ihram hukumnya haram. Contoh makan sebelum takbiratul ihram boleh atau tidak? Boleh. Ketika Allahu Akbar orang makan haram, batal salatnya, tidak boleh. Itu disebut takbiratul. Maka hal pertama yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua dalam hadis tersebut, Nabi memulai bacaan salatnya yang didengar oleh sahabat Nabi SAW dengan Alhamdulillah. Ini yang didengar. Ini surah Al-Fatihah. Tentu ini tidak menafikan, ya, meniadakan Nabi membaca basmalah sebelum baca surah, karena yang didengar oleh sahabat Alhamdulillah, dan yang tidak didengar oleh sahabat boleh jadi basmalah. Kalau kita sekarang ya baca sir, Bismillahirrahmanirrahim. Sir itu kan suaranya apa? Pelan. Ketika sudah pakai mikrofon gini, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, kedengar oleh orang semuanya. Zaman Nabi SAW ketika saya baca sir, jangan ke zaman ini, sekarang aja saya baca sir, Bismillahirrahmanirrahim, dengar nggak? Zaman Nabi nggak ada mikrofon. Nah, ini yang didengar oleh sahabat Nabi SAW, yang didengar. Nabi langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini posisinya adalah dalam sholat jahar. Ya, posisinya dalam sholat jahar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara rukuk yang benar. Cara rukuk yang benar, tidak terlalu kepalanya menunggak atau menunduk ke bawah. Artinya di antara keduanya sejajar kepalanya dengan punggungnya. Untuk bisa sejajar dengan punggungnya, maka lihatlah mata kita sejajar dengan apa yang kita lihat. Ya, bisa dipahami nggak nih? Kalau melihat tempat sujud misalnya, di mana tempat sujud?
Sudah. Kemarin sudah kita contohkan. Kalau melihat tempat sujud, maka memungkinkan kepala kita menunduk. Iya. Kalau kita melihat ke bawah sesuai arah pandangan mata, kalau bisa ditarik garis lurus berapa tuh? 90 ya. 90 derajat begitu, maka akan datar. Nah, ini poin yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan cara ruku yang benar. Tidak menunggak ke atas dan juga tidak selalu menunduk ke bawah, yaitu di antara kedua-duanya, sejajar dengan kepala. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengajarkan cara iktidal yang benar. Sami Allahu liman hamidah. Pastikan seluruh tulang punggungnya itu tegak lurus. Setelah tegak lurus, diam sejenak, tumaknina di situ bahasa kitanya, barulah beliau sujud. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Nabi SAW mengajarkan tahiyat, tasyahud. Ini pada setiap solat yang terdiri dari 2 rakaat. Ya, pada solat yang terdiri dari 2 rakaat. Apabila solat tersebut hanya 2 rakaat saja, maka setelah selesai baca tasyahud, ia mengucapkan salam. Namun apabila solatnya lebih dari 2, 3 sepertinya atau 4, maka dia membaca tasyahud pertama, ia berdiri, kemudian menyempurnakan solat rakaat berikutnya, kemudian baca tasyahud lagi sebelum salam. Kemudian yang keenam, Nabi SAW mengajarkan iftirash, duduk iftirash sebagaimana sudah ada contohkan sebelumnya. Ini dilakukan pada apa? Tasyahud awal. Nah, dan berikutnya yang ketujuh, dalam hadis ini Nabi SAW melarang duduk berposisi melarang seseorang itu duduk dengan cara model binatang buas atau lain dengan cara model anjing. Ya, di situ disebutkan ada 6 contoh duduk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya contohkannya. Kita lihat begini. Nah, ini dilarang. Ini yang pertama, entah begini, ya, atau begini. Iya, solat, ini posisi solat ya. Nah, ini 3 sudah dilarang. Atau dia begini. Ya. Ini juga dilarang. Atau begini. Ya. Menumpuk. Itu dalam solat itu dilarang. Itu posisi-posisi yang dilarang dalam solat. Bisa dipahami tadi ya, lihat kan? Nah, kita sering melihat seperti itu. Ya. Ada sebagian yang memakruhkan, ya duduk tegak lurus seperti ini. Nah, makruh ikhwan. Nah, ini seperti ini makruh hukumnya. Ini sebagian pendapat mengatakan makruh artinya bukan maksudnya boleh dilakukan. Namanya makruh, dibenci. Ya, makruh itu hukum maksudnya adalah ditinggalkan, bukan dilakukan. Kalau dilakukan bukan makruh namanya. Ya, namanya makruh itu ditinggalkan. Ya, bukan arti boleh. Nah, ini memaksakan kehendak, hawa nafsu yang dikedepankan. Contoh kasus rokok misalnya, kenapa dia katakan? Karena ada sebagian ulama yang memakruhkan itu rokok, sehingga ada yang mengerjakan. Makruh pun adalah bukan dikerjakan, dilakukan, tapi ditinggalkan. Itu artinya makruh ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kita sujud yang benar. Ya, sujud yang benar. Dan sekaligus melarang kita sujud seperti hewan, seperti anjing atau binatang buas. Ya, sujudnya seperti apa? Jadi ini menempel ke tanah atau ke lantai. Ini tidak
tidak dibenarkan. Yang benar adalah yang menempel cuma telapak tangan, dan ini dijauhkan dari lambung kita, dari perut kita. Tegas Nabi SAW dalam riwayat lain dari sahabat Anas bin Malik, kata Nabi SAW, "I'dilu fis sujud, wa la yabsutu ahadukum zira'ihi ya imbisatul kalbi." Ya, i'tadilu, luruslah kalian ketika sujud. Kemudian janganlah salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya ke lantai selayaknya seperti hewan anjing begitu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir, dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan seseorang untuk keluar dari solatnya itu dengan cara salam, Assalamualaikum warahmatullahi, atau boleh dengan tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang di ini disebut dengan ya tahli wa tahli. Dalam sebuah hadis dikatakan wa tahliluha taslim. Ya, mereka itu dihalalkan dengan salam. Apa maksudnya? Jadi sesuatu yang hukum asalnya itu dalam sholat itu haram, maka setelah salam menjadi halal. Kita ambil contoh lagi, tadi makan tadi dalam sholat hukumnya haram, maka setelah dia assalamualaikum itu maka makan menjadi halal. Nah, wabillahi taufik. Oleh karena itu ketika ada sebagian ya selesai dia salam ada orang yang main HP misalnya, ambil HP seterusnya, maka ya tidaklah menjadi rusak sholatnya. Kadang ada yang lucu pemandangan sampai mereka dengan sikapnya itu ya, seolah-olah dia mengatakan ya, setelah salam ya, masih ada rangkaian sholat yang harus dilakukannya. Kalau enggak dilakukannya maka sholatnya tidak sah. Ya, seolah-olah sikapnya menunjukkan tidak sahnya seperti itu. Iya. Nah, ini tentu tidak benar. Wabillahi taufiq. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Nah, sebelah itu enggak masyarakat. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. وفي حديث أبي أمية عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن هويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. Baik, ahsanta, jazakallahu khair, Allah yabarik fikum. Hadis ini ya hadis yang berbicara atau Nabi SAW mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, disunahkan mengangkat kedua tangan pada 3 tempat. Takbiratul ihram ketika ruku ya, atau ketika bangkit dari ruku, atau dalam ayat lain ketika bangun dari tasyahud awal ya. Kemudian dalam yang kedua, Nabi SAW ajarkan kepada kita angkat tangan itu ya, di mana posisinya. Semuanya dalil yang kita baca itu semuanya sahih. Di mana posisinya? Ya, riwayat yang pertama posisinya sejajar dengan bahu. Riwayat yang kedua itu sejajar dengan ujung telinga, ibu jari dengan telinga. Ya. Kemudian sejajar dengan bahu. Ini kedua riwayat tersebut semuanya sahih. Ya. Semuanya sahih, sehingga yang lebih utama sesekali dia begitu, sesekali dia begini. Nah, kemudian poin yang ketiga, hadis sahabat Abu Humaid ini menunjukkan urutan bahwa beliau mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertakbir. Sedangkan di riwayat lain menunjukkan terkadang bertakbir bersamaan dengan angkat tangan. Seluruhnya merupakan tata cara yang sah menurut sunnah Nabi. Ya. Jadi urutan sebagaimana yang kita pernah contohkan, Allahu Akbar berbarengan, atau juga Allahu Akbar baru dia angkat tangan, atau dia sudah angkat tangan baru Allahu
Nah, semuanya sahih semua. Sudah azan? Belum. Kemudian posisi hadis berikutnya, maudhi'ul yadain hala qiyami fi shalah. Dari sahabat Wa'id bin Hujr radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu yumna 'ala yadihi yusra 'ala sadrihi akhrajahu Ibnu Khuzaimah." Hadis ini masih panjang. Kesimpulannya masih gini. Ya, maksudnya penjelasannya setelah kita riwayat yang disepakati itu adalah kita angkat tangan, ya, kemudian kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, itu yang sahih. Adapun meletakkan tangan di atas, di dada, di pusar, di atas pusar, kemudian di bawah pusar, ya, itu dalilnya masih diperbincangkan akan kesahihannya oleh para ulama, sehingga tidak ada satupun dalil yang sahih akan di mana letak. Yang sahih cuma diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu yang sahih. Sehingga dalam Imam Malik itu, ya, ketika Allahu Akbar, dia tidak sedekap, dia lepaskan tangannya. Kalau mazhab Syafi'iyah itu pilih di antara tengah-tengah. Ya, ini sebagian dari pendapat saja, ya. Ya, di atas pusar sedikit. Kalau Albani, Imam Utsaimin dan yang lainnya itu memilih di dada. Ya, Syekh Shalih Fauzan dari praktik beliau ambil, ya, posisinya seperti ini saja. Ya, ini intinya dalil yang tegas di mana posisi tangan kita itu tidak ada. Ya, tidak ada. Yang sahih cuman letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maka dalam hal ini, ya, ruangnya lapang. Tidak perlu untuk berdebat, harus di dada, harus di pusar, harus di buah pusar. Enggak. Atas dasar inilah terjadilah silang pendapat para ulama. Terjadilah banyak pendapat. Wabillahi taufik. Mungkin hadis berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.